Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang hukum kebenaran mutlak. Hukum kebenaran mutlak adalah hukum yang bersifat secara universal, berlaku di mana saja, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Walaupun seseorang tidak mempercayai, tidak mengenal hukum ini, hukum kebenaran mutlak tetap akan berlaku bagi orang yang tidak percaya dan tidak mengenalnya sama sekali. Sebagai contoh misalnya tentang ketidakkekalan. Karena hukum kebenaran mutlak salah satunya adalah mengenal ketidakkekalan. Siapapun makhluknya, percaya atau tidak, semua makhluk akan mengalami usia tua dan kematian. Ini adalah bukti bahwa hukum ini secara alami akan mengikat, akan berlaku kepada semua makhluk, kepada semua orang. Muncul atau tidaknya seorang Buddha, hukum kebenaran mutlak tetap ada, berjalan sebagaimana adanya. Guru Agung Buddha Gautama tidak pernah membuat hukum kebenaran ini. Namun beliau menemukan atau mengetahui dengan jelas tentang hukum kebenaran mutlak setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Apa saja hukum kebenaran mutlak yang telah ditemukan dan kemudian diajarkan oleh Sang Buddha? Yang pertama adalah hukum Cattari Arya Satchani. Artinya adalah hukum 4 kebenaran mulia. Yang kedua yaitu hukum karma dan punarbawa, atau hukum perbuatan dan kelahiran kembali. Siapapun orangnya akan terkena hukum karma dan mengalami kelahiran kembali, percaya ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah hukum tilakana atau 3 corak umum yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang keempat adalah hukum paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pertama kali Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa, yaitu tentang hukum Cattari Arya Satchani atau 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha. Sang Buddha menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah dukkha. Artinya segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan, tidak memuaskan. Sebagai contoh, mengalami sakit, mengalami perubahan, berpisah dengan yang dicintai, yang tentunya tidak memuaskan pada diri kita. Kita akan mengalami penderitaan karena berpisah dengan yang dicintai, mengalami perubahan dan sebagainya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama Buddha adalah agama yang pesimis, mengatakan bahwa kehidupan ini adalah penderitaan. Sebenarnya agama Buddha bukanlah pesimis. Agama Buddha adalah realistis, apa adanya, menyampaikan apa adanya, tidak menakut-nakuti dengan ancaman hukuman, ataupun sebaliknya memberikan janji-janji manis kepada umat atau kepada pengikutnya. Sang Buddha menyampaikan secara objektif apa adanya. Kebahagiaan, penderitaan ditentukan oleh diri kita sendiri. Namun walaupun Sang Buddha menjelaskan bahwa hidup ini adalah penderitaan, bukan berarti Sang Buddha tidak menjelaskan tentang kebahagiaan. Sang Buddha juga menjelaskan ada kebahagiaan abadi dan kebahagiaan yang semu atau yang tidak abadi. Mengenai kebahagiaan abadi, silakan sahabat siswa Buddha bisa cek di atas ini ya. Apa kebahagiaan yang tidak abadi? Ketika seseorang mencapai apa yang diinginkan, contohnya ingin memiliki rumah, mobil, keluarga, dan lain-lain, dan keinginan itu tercapai, hal ini juga disebut sebagai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang tidak kekal,
akan mengalami perubahan. Dan hal ini sebenarnya adalah derita, ketidakpuasan. Demikian ketika makhluk terlahir di alam surga. Sang Buddha juga menyampaikan bahwa surga adalah alam kebahagiaan indera. Indera-indera semuanya terpenuhi. Tetapi kebahagiaan itu terbatas, dibatasi oleh usia, dibatasi oleh waktu, dan juga tidak kekal, akan mengalami perubahan, kematian, dan tentunya tidak memuaskan. Dalam agama Buddha, segala sesuatu yang hidup akan mati. Segala sesuatu yang terkondisi, yang berkondisi akan mengalami perubahan, pelapukan. Sang Buddha selain menyampaikan apa adanya tentang hidup ini adalah penderitaan, namun juga memberikan solusi, cara untuk melenyapkan penderitaan. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana didasari karena melihat 4 peristiwa. Peristiwa yang pertama kali dilihat adalah orang tua, orang sakit, orang mati. Peristiwa yang dilihat yaitu orang tua, orang sakit, dan orang mati adalah bentuk bahwa kehidupan ini tidaklah memuaskan. Hal inilah yang membuat Pangeran Siddhartha untuk mencari cara bagaimana mengatasi penderitaan tersebut. Dan kemudian melihat pertapa yang terakhir. Yang pada akhirnya kusir Pangeran Siddhartha mengatakan bahwa pertapa yang beliau lihat adalah sedang berusaha untuk terbebas dari 3 hal tersebut, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Kemudian Pangeran Siddhartha menjadi pertapa dan berguru kepada 2 orang guru, yaitu Udakara Maputa dan Alara Kalama. Namun setelah berguru dengan kedua gurunya, Pertapa Gotama tidak menemukan apa yang beliau harapkan. Dan pada akhirnya beliau berusaha sampai beliau menemukan sendiri dan mendapatkan jawaban untuk mengatasi dari 3 peristiwa yang beliau lihat. Kebenaran tentang bahwa hidup ini adalah duka atau penderitaan bukan Sang Buddha yang menentukan, namun Sang Buddha mengetahui dengan jelas apa itu duka, menemukan, tidak membuatnya. 4 kebenaran mulia yang diajarkan Sang Buddha atau Cattari Arya Sacani, yang pertama adalah duka, sebab duka yang kedua, yang ketiga adalah lenyapnya duka, dan yang keempat adalah akhir jalan menuju lenyapnya duka. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.